Lagu pembukaan puji syukur 324. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, segenap umat di mana saja berada, terlebih keluarga yang berkumpul saat ini untuk merayakan Ekaristi melalui live streaming. Kita mempersembahkan syukur kita dan segala permohonan kita, dan kita juga membuka hati supaya boleh mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi kekuatan, memberikan bimbingan, terang dan jalan dalam setiap jalan kehidupan kita. Sebab kita percaya dengan sabda Tuhan kita diantar menuju kepada kebenaran, kebahagiaan dan keselamatan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius hari ini, bagaimana kita diajak untuk boleh menjadi garam dan terang dunia. Dan itu ditunjukkan oleh sikap seorang janda dari Sarfat, bagaimana ia menjadi garam dan terang bagi Nabi Elia. Itulah fungsi kita supaya dapat menjadi memberi kegembiraan, sukacita bagi masyarakat dunia di sekitar kita. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon rahmat, kemurahan, belas kasihannya. Kita menyadari segala kelemahan dan dosa kita, dan dengan rendah hati serta penuh harap kita datang di hadirat Tuhan, mohon pengampunan, kerahiman, belas kasihannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau senantiasa memelihara kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana Engkau memelihara hidup keluarga janda di Sarfat. Semoga kami berani mempersembahkan dari segala kekurangan kami dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur bersama dengan Ibu Eli Wijaya yang boleh merayakan ulang tahunnya hari ini. Terima kasih Bapa atas hidup yang Kau berikan kepadanya, atas cinta kasih-Mu yang senantiasa ia alami, ia rasakan dalam hidup di tengah keluarga bersama dengan anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu serta sanak keluarga. Dampingilah, berkatilah dan kuatkanlah
Ibu Eli Wijaya, supaya ia tetap boleh merasakan sukacita kebahagiaan ini dalam hidupnya setiap hari, melalui berbagai macam peristiwa, melalui berbagai macam pelayanan-pelayanannya, supaya ia boleh menjadi sumber atau sarana berkat pula bagi keluarganya, bagi sesama. Berikan selalu kesehatan, semangat dalam hidup, dan juga kegembiraan sukacita, supaya ia boleh mengalirkan semuanya ini kepada keluarganya, anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucu, juga kepada sesama. Biarlah kebahagiaan mereka di tengah keluarga semakin bertambah dan semakin kuat, mengimani serta berharap berpasrah kepada Dikau. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu sungai Kerit menjadi kering, sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Maka Elia pun bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wanita itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah wanita itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, wanita itu dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan daku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hati di tempat tidurmu, tetapi tetaplah tenang. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan.
Banyak orang berkata, "Siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita?" Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada yang mereka berikan di saat mereka kelimpahan gandum dan anggur. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya cahaya-Mu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuji Bapa-Mu di surga. haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada lagi gunanya selain daripada dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu harus bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain daripada dibuang dan diinjak-injak orang. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian, di mana saja berada, terlebih di tengah keluarga masing-masing. Hari ini Yesus berbicara sebuah perumpamaan tentang garam dan terang dunia. Tentu saja Yesus maksudkan garam dan terang tidak lain adalah para pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita, orang-orang Katolik, juga orang-orang Kristen. Nah, pada zaman Yesus, garam itu adalah benda atau hal yang sangat berharga. Mengapa? Karena sulit mendapatkan garam pada zaman Yesus. Orang tidak semua bisa membuatnya atau tidak gampang membuatnya. Tidak seperti sekarang di mana-mana kita bisa dapat membeli garam. Tapi zaman Yesus itu susah sekali. Nah, karena garam ini sangat berharga, maka tentara-tentara Romawi pada zaman Yesus itu selalu menerima upah dalam bentuk garam. Jadi mereka tidak diberikan uang, tapi upahnya dalam bentuk garam.
Nah, kata seleri atau salari itu berasal dari akar kata Latin yang berarti salarium, dari akar kata sal atau garam. Nah, garam ini bagi Yesus ini sangat penting untuk kita. Dan karena penting, kita harus menunjukkan sikap yang hormat terhadap garam. Lalu apa sebenarnya yang Yesus maksudkan kalau dia katakan kamu adalah garam dan terang dunia? Kalau kita coba melihat dalam kehidupan sehari-hari, apa sebenarnya fungsi garam itu? Tentu kita bisa melihat fungsi garam bisa memberikan rasa kepada makanan. Bisa kita bayangkan kalau kita masak ikan, masak sayur, atau masak apa saja, atau buat makanan apa saja, tanpa garam sedikit pun, saya sangat yakin tidak ada rasa. Kita semua tahu, bukan hanya ibu-ibu, tapi juga kebanyakan dari kita tahu bahwa garam ini sangat fundamental bagi makanan. Maka garam ini walaupun kecil, sedikit, namun sangat berguna, sangat berarti. Karena itu Yesus mengatakan kalau garam itu tidak lagi asin, dengan apa kira-kira diasinkan? Tidak lain kecuali dibuang saja dan diinjak-injak orang. Itulah juga hidup kita. Hidup kita ini harus memberi rasa di dalam keluarga, memberi rasa, memberi makna bagi masyarakat. Walaupun barangkali kita adalah kelompok kecil, murid-murid Yesus yang sedikit saja, tapi kalau kita berfungsi sebagai manusia layaknya murid-murid Yesus, saya sangat percaya kita sangat dirindukan, kita sangat dicari, dan orang itu selalu mau dekat dengan kita karena kita bisa memberi rasa, memberi makna, memberikan kegembiraan, sukacita, harapan. Di saat-saat orang mengalami banyak kesulitan, kita boleh memberikan semangat atau memberikan juga harapan, memberikan nasihat yang susah. Kehadiran kita walaupun barangkali dalam kelompok yang kecil di tengah masyarakat yang majemuk, yang luas ini, itu pasti terasa kalau kita boleh menjadi fungsi seperti garam. Itu memberi rasa. Kedua, barangkali garam ini juga mengawetkan makanan. Nah, artinya menghindarkan dari kebusukan suatu makanan. Kalau demikian, Yesus mengharapkan kita menjadi garam, kita juga harus menghindarkan hal-hal yang tidak baik yang bisa merusak masyarakat. Pertentangan, perselisihan, adanya klik-klik di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Kita mesti hadir membawa damai, membawa ketenangan, membawa sukacita, membawa saling pengampunan. Ini fungsi garam untuk memberikan itu pengawet supaya tetap ada sehat, segar makanan itu. Ini fungsi daripada garam. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya garam itu ketika kita meminumnya atau merasakannya, ada rasa haus, membuat orang haus. Sehingga kita selalu mau mencari air untuk minum. Air berfungsi sekali dalam kehidupan kita. Maka kalau garam itu berfungsi sebagai memberikan rasa haus, kita juga dipanggil untuk membuat orang lain itu haus, menjadikan orang lain haus dan mau datang kepada air hidup. Air hidup ini adalah Yesus. Kita membuat orang lain supaya lebih tertarik, tergerak, lebih rindu untuk datang kepada Yesus, mencari ketenangan, mencari damai, mencari kegembiraan dan sukacita. Ada satu lagu yang paling berkesan bagi saya dan juga beberapa kali saya lakukan, itu Kalaku Cari Damai. Dan pasti kita bisa nyanyikan semuanya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus, dan seterusnya. Jadi kita mesti menjadi garam yang membawa orang kepada Yesus.
sehingga orang merasakan damai, ketenangan, sukacita, semangat dalam hidup. Itu baru garam. Tetapi garam ini baru berfungsi ketika garam itu mau melebur dalam makanan. Begitu juga hidup kita ini baru berfungsi ketika kita mau ambil bagian dalam semua aktivitas, dalam semua suka dan duka masyarakat atau keluarga kita atau komunitas kita. Barulah kita berarti, barulah kita berharga. Walaupun kita lebur tetapi membawa makna bagi komunitas, keluarga, ataupun masyarakat kita. Selanjutnya, terang. Terang dunia. Terang, lilin ini kecil. Kalau kita matikan lampu, walaupun dia kecil, itu pasti semua orang bisa melihat lilin ini. Walaupun dari jauh, walaupun tidak pakai kacamata, kentara atau kelihatan itu cahayanya. Yesus menghendaki supaya kita juga menjadi cahaya, pembawa terang dikala orang mengalami kegelapan. Apa saja kegelapan itu? Ketika banyak kegelapan dalam masyarakat, terjadi banyak berita-berita bohong, fake news, atau berita-berita tidak benar, hoax. Kita harus membawa kepastian keterangan kepada orang lain yang benar, bukan membuat orang makin bingung, makin kacau, tetapi kita harus menunjukkan sikap kita yang benar dalam kehidupan masyarakat. Lilin hanya berfungsi kalau dia mau itu berkorban, membuat dirinya habis terbakar oleh api dari sumbu itu, barulah dia berfungsi. Begitu juga hidup kita baru berfungsi ketika kita berani berkorban dalam hidup. Ketika kita tidak berani berkorban, lalu apa artinya kita sebagai sebuah terang? Tidak mendatangkan itu kebenaran, tidak mendatangkan ketenangan, damai bagi orang lain. Kerelaan berkorban seperti lilin ataupun garam hancur lebur, tetapi membawa sukacita, kedamaian, bahkan keselamatan. Dan itulah yang dilakukan juga oleh janda di Sarfat dalam bacaan yang pertama tadi. Bagaimana seorang janda miskin ini sungguh miskin karena dia miskin dan hanya mempunyai satu anak, ya anak remaja yang kecil barangkali. Dia tidak bisa buat apa-apa kecuali hanya mencari kayu bakar lalu pulang ke rumahnya untuk mengolah tepungnya mengolah tepung untuk membuat roti dan mereka makan dari minyak yang sedikit. Tetapi tiba-tiba muncul seorang nabi yang bernama Elia. Elia mengatakan, berikanlah ke aku air sedikit dari tempayanmu. Dan wanita itu memberikan air. Tetapi tidak puas itu, Elia meminta lagi, berikanlah aku sepotong roti. Lalu dia katakan, demi Allah yang hidup, aku tidak mempunyai roti kecuali sedikit tepung dalam tempayan ini dan sedikit minyak dalam buli-buli ini, yang sebentar lagi aku olah menjadi roti lalu kami makan. Setelah kami makan, kami akan mati karena kami tidak punya daya. Tetapi Elia mengatakan, janganlah cemas, jangan takut, persembahkan, berikanlah dahulu kepadaku, sesudahnya itu kamu akan makan. Bahkan juga tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah berkurang. Wanita atau janda Sarfat ini percaya kepada sabda Nabi dan dia memberikan, mempersembahkan kepada Nabi. Apa yang terjadi? Mukjizat. Karena dia percaya pada firman dan dia mau melakukan itu, dan dikatakan di sini tepung dalam tempayannya itu tidak pernah habis dan minyak dalam buli-bulinya itu tidak pernah berkurang, sesuai dengan sabda Tuhan, sampai pada turunnya hujan di Israel. Jadi luar biasa yang terjadi. Persembahan yang kecil tetapi penuh sukacita, dengan ketulusan, bahkan dengan pemberian dari segala macam kekurangannya, ternyata diganjar oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah, tiada habis-habisnya. Karena apa? Dia percaya dan berani mempersembahkan di dalam segala kekurangannya. Apakah kita juga berani mempersembahkan dalam segala kekurangan kita? Dan kita percaya pada firman Tuhan, serta berharap kepada cinta kasih-Nya. Semoga dengan demikian kita juga menerima berkat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari saudara-saudari kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 382. Alhamdulillah.
yang ku mohon menjadi hartaku, hanya rahmat dan kasih darimu. Ku mohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami kukuatkan supaya kami layak menjadi garam dan terang dunia dalam masyarakat, di tengah keluarga dan komunitas kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudahlah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan saat itu sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan roti dengan pencurahan Roh-Mu ini, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kejahatan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu,
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebas dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami Kau perbaharui dengan santapan sabda dan tubuh puteramu. Semoga kami tidak pernah berhenti memuliakan nama-Mu melalui setiap perbuatan kami yang baik, supaya kami semua bersatu di dalam kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 682. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat